Oke, hari ini kita akan bahas tentang faith driven life. Saya tahu bahwa ini merupakan hal yang agak sedikit berat, tapi kita coba akan bahas secara sederhana, karena saya tahu ini merupakan hal yang sangat dasar dan hal yang sangat penting sekali ketika kita berbicara tentang iman di masa-masa di mana semua orang tidak menyukainya, di masa-masa di mana semua orang mengalami kesulitan. Nah, apa yang membimbing dan mengarahkan kehidupan kita itu menghadapi masa-masa krisis seperti masa-masa ini merupakan hal yang sangat penting. Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi karena saya lihat Pastor Nancy sudah gabung sama kita. Saya akan invite dia. Oke, baik. Shalom, Pastor Nancy. Hai, saya di Surabaya, melayani Tuhan tahun 8 bulan ini saya melayani full. Jadi kalau bahasa rohaninya, bahasa gerejanya full timer. Gitu. Bahasa kesininya staff di gereja. Jadi saya sudah melayani Tuhan sepenuh waktu di KGC Surabaya, Rock Surabaya. Di KGC Surabaya Kingdom Generation Community Surabaya di Satelit Royal. Saya melayani di situ sebagai associate pastor untuk Creative and Sunday Service. Baik, apa yang Pastor Nancy mau sampaikan di tema kita ini? Silakan. Oke, wah ini enak banget sama Pak Luki, ternyata langsung pada poin intinya ya. So saya juga mau bilang buat para pendengar sekalian, karena saya sudah lama di Surabaya, jadi kalau mungkin ada penggunaan kata-kata yang sedikit Surabaya, Pak, wes itu mohon dimaklumi. Oke. Sip, itu bahasa roh. Oke. Silakan, Pastor Nancy. Menantang sekali seperti apa yang Pak Luki bilang hari ini, bahwa ini temanya agak-agak sedikit berat. Yes, temanya agak sedikit berat karena berkaitan dengan apa yang kita alami hari ini. Faith driven life. Saya sambil baca laptop dengan apa yang saya tulis di sini. Apa itu iman? What is faith? Dan kenapa kita mesti punya iman? Apa itu? Dan kenapa kita mesti punya iman? Kenapa kita mesti digerakkan oleh iman? Oke, sebetulnya iman itu, faith itu bukanlah a brand new idea di dalam Alkitab, atau brand new idea yang kita bahas hari ini. Sebuah konsep baru yang sangat fresh banget. No, itu sudah ada di dalam Alkitab. Cuman jadi sering dilakukan, jadi sering dibicarakan ketika ada peristiwa yang terjadi. Ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi atau ada sesuatu yang terjadi, event kehidupan, musim kehidupan, maka kita sering menggunakan kata iman. Pakai iman dong. Wah, kamu kalau sudah dalam pengharapan pakai iman. Pokoknya kita mesti mengedepankan iman, sehingga itu jadi sebuah kebutuhan yang dibutuhkan ketika ada sebuah peristiwa. Padahal dari judulnya saja kita sudah bisa tahu bahwa kehidupan kita ini harus digerakkan oleh iman. Nah, apa itu iman? Di Galatia 2 ayat 20, saya bantu bacakan ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ini saya bold, ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya cek terjemahan The Passion Translation. Kalau saya rasa anak-anak muda sudah sangat dekat ya dengan The Passion Translation. Kalau belum tahu, cek saudara, itu mulai juga sering dipakai. Kalau di The Passion Translation saya bahasa Indonesia kan, artinya seperti ada ayatnya versinya seperti ini. Identitas lama saya telah disalibkan bersama dengan Mesias dan tidak lagi hidup, karena paku salibnya menyalibkan aku bersamanya. Dan sekarang esensi dari kehidupan baru ini bukan milik saya, karena yang diurapi ini maksudnya Kristus menjalani hidupnya melalui saya. Kita hidup dalam persatuan sebagai satu. Jadi kita satu dengan Yesus Kristus. Kehidupan baru saya diberdayakan oleh iman Anak Allah yang sangat mencintai saya, sehingga ia memberikan dirinya untuk saya dan membagi hidupnya menjadi milik saya. So, buat anak-anak muda, kita berangkat dari ayat ini, saya cuman penjelasannya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Inilah iman kita.
Inilah iman kita, inilah yang kita percaya bahwa anak Allah telah memberikan dirinya kepada saya dan saudara karena bukti cintanya buat kita. Dia menyertai kita dan hidup di dalam kita, itu adalah dasar kepercayaan kita. Makanya kita harus hidup dengan iman yang benar. Dengan iman yang seperti ini. Bahwa sekali lagi, bahwa iman itu bukan karena atau ketika sesuatu. Iman itu adalah hal yang sehari-harinya kita mesti hidupi. Karena kalau jadi sebuah kebutuhan, ketika sesuatu, karena ada apa, seharusnya iman itu adalah sesuatu yang menggerakkan kita, itu adalah Yesus Kristus, bukan peristiwa dan bukan keadaan. Oke. Harusnya yang menggerakkan kita itu, iman itu yang menggerakkan kita adalah karya salib Kristus, bukan keadaan, bukan peristiwa. Saya simpelkan dengan deskripsi dan definisi. Oke. Saya simpelkan dari yang tadi supaya ini bisa jadi aplikatif juga. Kok bahasanya karya Kristus, bahasanya oke. Saya simpelkan. Deskripsinya saya ambil dari Ibrani pasal 11. Sudah sangat populer, ayat yang ke-7 tentang Nuh. Oke, singkatnya adalah bahwa Nuh mendengarkan perkataan Allah untuk membangun bahtera. Dan itu bagi saya tuh mungkin kayaknya pas summer time, pas lagi summer, nggak ada hujan, bukan musim hujan yang dia disuruh bangun bahtera. Dan orang-orang, tetangganya mungkin, gila ya, aku punya tetangga rada gila ya, membangun bahtera. Ini summer, ini saatnya party. Mungkin orang sekeliling udah ngomong kayak gitu. Bahkan mungkin Nuh tidak melihat ada tanda-tanda hujan. Dia tidak melihat ada tanda-tanda akan banjir. Sehingga mungkin ya, kalau kita membaca Alkitab dan kita tahu endingnya, mudah untuk kita baca, lewat aja. Tapi mari kita bayangkan yang terjadi hari itu. Mungkin Nuh pun merasa bahwa apa yang saya lakukan, kok kayaknya tidak sesuai dengan keadaan. Apakah Allah, apakah saya akan melanjutkan hal ini gitu loh. Sementara saya melakukan ini, orang-orang mulai ngomongin saya apa. Lalu, apa yang terjadi? Nuh tetap melakukannya dengan apa yang dia dengar dari Tuhan. So, perkataan Allah kepada Nuh adalah sebuah keselamatan untuk Nuh dan seisi rumahnya. Ini adalah tanda keselamatan. Allah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya. So, bagi saya, definisi itu tadi deskripsi oleh Alkitab. Sekarang definisi saya soal iman. Bahwa iman adalah sebuah kepercayaan penuh kepada firman Allah, kepada Yesus, bagaimanapun kondisinya dan apapun konsekuensinya. Kepercayaan penuh bagaimanapun kondisinya dan apapun konsekuensinya. Jadi sangat jauh dari term and condition. Sangat jauh dari pengertian-pengertian, karena aku pengen sesuatu, maka aku beriman supaya aku bisa mendapatkan itu. Kalau itu yang kita pikir iman, itu adalah positive thinking. Kita berpikir positif aja untuk bisa dapat itu. Kalau kita berpikir iman semudah itu, iman itu adalah kita percaya penuh pada perkataan firman. Nah, berarti ketika kita bicara tentang iman, berarti itu merupakan hal yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang Pastor sampaikan tadi, bahwa ternyata ketika kita bicara tentang iman, di dalamnya sebetulnya kita sedang berbicara tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan kita gitu ya. Dan seharusnya itulah yang mampu menggerakkan kehidupan kita gitu. Jadi artinya bahwa dalam iman, subjek itu adalah Yesus kan itu sendiri gitu ya. Sebab kalau kita bicara tentang bagaimana saya percaya, bagaimana saya yakin, ada banyak hal dalam dunia ini yang memberikan juga jaminan keyakinan gitu ya. Betul. Nah gitu. Apakah apa yang membedakan itu dengan yang lain? Apa istimewanya Yesus sih, Nens? Oke. Ini sama dengan saya mau bilang begini. Ini sama dengan saya mau tanya gini. Apa istimewanya Yesus dengan gadget? Apa istimewanya Yesus dengan apa ya? Hal-hal yang sekarang anak-anak muda lebih senang melihat game gitu ya, daripada mau cari tahu tentang Yesus, yang sebetulnya itu merupakan hal yang sangat penting untuk menggerakkan kehidupan mereka mau kemana gitu. Nah, apa istimewanya? Oke, saya coba jawab ya. Sebentar, saya banyak sekali anak-anak KGC. Thank you for joining. Anyway, banyak orang sekarang lebih mendengarkan motivasi, betul gitu.
Karena ada sebuah janji yang diberikan oleh motivasi. Yang memotivasi itu memberikan sebuah janji, dan janjinya selalu hal-hal yang jangka pendek gitu loh. Kalau bahkan di gereja, motivasi itu mulai masuk ke dalam gereja, sehingga kalau motivasi itu, kalau saya umpamakan seperti apa yang membedakan sebelum kita bicara apa yang membuat Yesus menarik, daripada mungkin berpikir positif itu lebih mudah daripada mempercayai Yesus. Zaman sekarang berpikir positif jauh lebih mudah daripada percaya sama Yesus, karena kalau kita percaya sama Yesus, iya berarti kita sementara bersandar menggantungkan kehidupan kita kepada pribadi yang lain, yaitu Yesus. Sedangkan kalau kita berpikir positif, kalau kita dengar-dengar yang motivasional, maka itu bersumber dari diri kita sendiri, apa yang mampu kita lakukan. Kata-kata motivasi, baik di dalam gereja yang kadang-kadang sudah masuk ya, itu baik. Kata-kata positif pun itu baik. Tetapi itu bukan benar. Begitu banyaknya, yaitu karena banyak orang yang ingin mendengarkan sesuatu yang dia tahu ada di dalam dirinya. Kamu bisa lah. Kamu menangani, kamu ada di COVID ini, kamu pasti bisa melaluinya. Kamu pasti bisa. Kamu bersyukur aja, kamu bersyukur maka kamu akan melewati semuanya ini dengan baik. Banyak hal-hal seperti itu. Karena itu apa yang ada di dalam kita, apa yang mampu manusia itu lakukan. Dan sulit memang untuk bergantung kepada Yesus, karena kita berpikir Yesus akan melakukan ini nggak buat kita. Sehingga Yesus pun jadi kurang menarik, bahkan untuk anak-anak Tuhan. Tetapi, waktu kita lebih suka kepada motivasi dan kepada Yesus, maka kita mendapatkan sumber yang salah. Motivasi dan lain-lain itu sumbernya dari diri kita sendiri. Dan kita tahu semua bahwa diri kita terbatas. Tapi Yesus, dia tidak terbatas. Apa yang membuat Yesus menarik? Karena sebetulnya penderitaan itu tidak datang dalam kehidupan kita penderitaan adalah salah satu tema besar Alkitab, salah satu. Jadi sebetulnya orang Kristen itu tidak perlu kaget dan overreacted terhadap setiap penderitaan yang datang. Karena dia pasti ada, pasti datang gitu loh. Nah, dengan penderitaan yang datang dan kemudian kita melakukan dengan apa yang kita pikir kita bisa, itu sama seperti ini. Orang yang menghadapi masalah, tahu besarnya masalah. Kalau dia menghadapi masalah, dia nggak tahu, ternyata masalah itu besar sekali. Dan kita terbatas sebetulnya. Kita sangat terbatas. Makanya kenapa memilih Yesus dan bukan memilih diri sendiri? Karena Yesus adalah sumber. Dia adalah sumber kekuatan. Dialah sumber penderitaan, proses. Kata kuncinya saya dapat, Nens. Kata kuncinya sumber gitu ya. Karena itu kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Baru, Paulus seringkali menganalogikan dan menggambarkan Tuhan itu dengan kata Abah dalam bahasa Aram gitu ya. Yang artinya sebetulnya Bapa gitu ya. Yang sebetulnya dalam konteks Perjanjian Baru, apa yang dimaksud dengan Paulus itu sebetulnya merujuk kepada Yesus gitu. Jadi kalau mau digali pengertiannya, dia adalah sumber. Wah, dalam situasi dan kondisi apapun, Yesus itu adalah merupakan Tuhan atas segala sesuatu, Allah terhadap segala sesuatu. Dan dia, kalau kita bicara sebagai Tuhan dan Allah, berarti dia sumber, gitu. Artinya, kalau kita bicara sumber, bahwa semua masa depan kita, gitu ya. Pekerjaan kita, apalagi jodoh kita, gitu ya. Keuangan kita, seluruh aspek atau seluruh elemen yang menyangkut paut dengan kehidupan kita, ternyata memang ada di Yesus gitu. Karena Yesus pernah berdoa, segala sesuatu engkau telah berikan kepadaku. Berarti semua yang ada dalam Bapa, kan gitu ya, ada di dalam Yesus. Jadi sebetulnya keunggulan Yesus itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa gitu, Nens. Nah, dengan demikian berarti gini, saya cuma mengacu pada penjelasan Nancy bahwa ternyata subjek daripada iman tidak ada yang lain selain keyakinan, kepercayaan kita kepada Yesus, karena dia merupakan sumber segala sesuatu.
Dia merupakan sumber segala sesuatu. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya adalah begini, kalau Yesus merupakan sebuah objek daripada iman kita, keyakinan kita, yang harusnya menggerakkan kehidupan kita, kepada masa depan kita, kepada usaha kita, kepada pekerjaan kita, kepada studi kita, kepada belajar kita, di mana kita bisa tahu itu? Di mana kita bisa menemukan itu? Oke. Roma 10 ayat 7 bilang bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, akan pendengaran Yes. akan firman Tuhan. Yes. Dan kalau kita Yes. bicara iman adalah Yesus, berarti kita harus kembali kepada mendengar akan firman Tuhan. Jadi Yes. sebetulnya ya Allah yang kita sembah, Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang misterius, yang tidak menyatakan dirinya. Dia menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi lewat perjumpaan dengan kita dengan Yesus, tetapi juga dari firman Tuhan, yaitu Alkitab, firman kebenaran. Nah, kita bisa menemukan, karena kalau Yesus adalah sumber, kalau iman kita adalah Yesus, maka kita mesti mendengarkan firman Tuhan. Karena ada satu buku bilang bahwa iman itu tidak secara otomatis bertumbuh dalam hidup kita. Itu perlu dipelihara. Yap, makanya keren. orang Kristen ibadah minggu, ya saya sebut ibadah minggu, ibadah-ibadah, berdoa dan baca Alkitab dan merenungkan firman setiap hari itu adalah hal yang esensi. Jadi gini, Pastor Nancy, kalau kita belajar soteriologi, ini agak sedikit teologis ya. Kalau kita belajar soteriologi atau ilmu tentang keselamatan itu ada yang namanya lingkaran keselamatan. Nah, itu yang menarik sebetulnya adalah proses keselamatan dalam kehidupan seseorang, itu iman itu masuk dalam karunia rupa-rupanya. Jadi iman itu adalah pemberian, iman itu sebetulnya adalah anugerah. Sehingga orang bisa percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Juru Selamat. Karena itu iman menjadi sangat penting ternyata dalam proses keselamatan, dan dalam proses pertumbuhan kedewasaan iman. Jadi dalam pengertian bahwa ketika dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu juga kita bilang apa? Selamat. Benar nggak ya? Iya. Tapi bagaimana dia berproses menjadi orang Kristen yang dewasa? Tadi Nancy bilang apa? Tidak secara otomatis. Keren, Nancy. Jadi tidak secara otomatis memang kekristenan itu dia akan bertumbuh pada arah kedewasaan gitu. Nah, karena itu tadi saya katakan, apa sumbernya? Supaya dia bisa bertumbuh, di-drive. Jadi, bagaimana supaya dia di-drive oleh iman menuju kepada kedewasaan itu? Apa sumbernya? Sumbernya adalah Yesus. Tadi, Roma pasal. Jadi, iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yap. Ada banyak juga sebetulnya. Kita nggak punya sumber yang lain ya. Kita cuma punya satu sumber. Sehingga kalau kita mau mengenal tentang siapa yang kita percayai atau Tuhan yang kita percayai, maka kita harus membaca Alkitab memang ternyata. Alkitab. Betul. Kita menjadi dewasa karena firman. Itu kata Pastor Andrew. Betul. Wah, thank you. Pastor Andrew jadi keren. Jadi Pastor Andrew cukup mengikuti. Ini keren. Jadi kita menjadi dewasa karena memang firman. Karena memang firman, Pastor. Ya. Terus, Pastor Nancy. Iya. Dulu saya punya pikiran memang bahwa Alkitab itu adalah buku penuntut kehidupan saya. Sehingga apa yang saya perlukan di dalam kehidupan saya itu ada di dalam Alkitab. Jadi sebanyak-banyaknya baca Alkitab supaya sebanyak-banyaknya kebutuhan itu terpenuhi. Kebutuhan akan masa depan yang gilang gemilang kayak gimana dan lain sebagainya, peka terhadap Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu ketika aku baca Alkitab itu kita selalu jadi center, jadi pusat alam semesta. Bahkan waktu kita baca Alkitab kita suka jadi pusat di dalam Alkitab itu sendiri. Bahkan kita bukan tokoh di dalam Alkitab, Yesus sendiri. Hati tidak bisa mencintai apa yang pikiran tidak mengerti. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, mencintai Yesus Kristus dengan apa yang telah Dia lakukan, kalau pikiran ini kita nggak ajak tunduk untuk membaca firman Tuhan.
Kalau pikiran kita ini kita arahkan bukan kepada penundukan diri kepada firman Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan kehidupan yang diubahkan oleh firman Tuhan, tidak akan mungkin terjadi gitu. Sekarang orang berpikir begini, dengan saya beriman kepada Yesus, saya punya penyakit, maka saya disembuhkan. Banyak orang begini kan sekarang. Padahal kalau kita baca juga di Alkitab, toh juga kalau kita bicara dari perspektif iman, banyak juga orang percaya, banyak juga orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan, seperti dalam Ibrani pasal 11. Betul. Jadi kalau mau dilihat Ibrani pasal 11, iman itu harus dipahami dalam dua hal. Yang pertama, iman itu memang menggerakkan setiap para tokoh-tokoh atau pahlawan iman di dalam Alkitab. Tapi bagaimana iman menggerakkan hidup mereka? Kalau kita perhatikan ternyata tidak selalu berbicara dengan jalan keluar, tidak selalu berbicara dengan adanya mujizat, tidak selalu berbicara dengan apa berkat-berkat gitu secara materi. Karena kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang keberapa tuh? Ayatnya yang ke-35, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Di sana ada begitu banyak, iya kan? Ada begitu banyak pahlawan-pahlawan iman yang ternyata apa yang mereka doakan mereka nggak dapat. Iya, mereka nggak dapat. Bahkan ada yang mati dengan digergaji loh, digergaji kata Alkitab. Bahkan mereka menderita, betul nggak, saudara? Iya. Bahkan mereka menderita. Nah, pertanyaannya, apakah mereka bukan orang beriman? Nah, kan gitu kan ya. Ternyata Alkitab bilang mereka tuh pahlawan iman. Jadi ada banyak orang salah memahami tentang iman. Orang melihat iman selalu punya hubungan dengan mujizat Tuhan, diberkati secara materi. Tapi ternyata Alkitab juga memberi contoh bahwa di dalam iman juga banyak orang malah justru tidak mendapatkan janji apa yang mereka imani gitu. Kan gitu. Ternyata memang iman kepada Yesus itu unconditionally. Yang paling penting sebetulnya Ibrani pasal 11 bilang apa? Intinya, bukan persoalan mujizatnya kan? Iya. Bukan persoalan kita menerima berkat dari janji itu kan? Betul ya? Tetapi ternyata pengharapan di balik iman itu sebetulnya, yaitu kekekalan. Ya, betul. Kalau baca di Ibrani pasal 11, kekekalan. Betul, benar ya Nancy ya? Kekekalan. Ya gimana Nancy? Silakan. Akan membuat mungkin banyak viewers kaget ya dengan pembicaraan kali ini karena orang suka menyebutkan iman gitu dengan sesuatu yang dia inginkan. Pokoknya iman berjalan lurus. Yes, Pastor Andrew juga bilang tuh, Pastor Andrew tuh, iman kita membawa pada hidup kekal. Jadi ini esensinya. Yes, betul. Itu esensinya, Pastor. Ya silakan, Pastor Andrew, silakan. Lucunya ini yang mengerikan gitu, yang mungkin nggak banyak orang Kristen tahu dan anak-anak Tuhan tahu bahwa iman itu bukanlah jaminan kesuksesan hidup. Sekali lagi, iman itu bukan jaminan kesuksesan hidup. Yesus pun mati bukan dengan cara yang mulia. Bahkan tadi Pak Luki ngomong yang ke paradoks ya. Paradoks. Yang Pak Luki juga bilang di ayat 39, saya juga baca semua dan wah. Jadi sebetulnya memang hidup yang kita hidupi sekarang adalah sebuah apa yang kita alami sekarang tidak akan sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita dapatkan. Our brighter future itu bukan ketika kita menjadi CEO Telkomsel, CEO apa ya di Manado ya, restoran apa ya di Manado, Dabu Lemong, bukan Dabu Lemong, bukanlah pemilik mall Mantos 5. Our brighter future itu masa depan gilang gemilang yang dijanjikan buat kita ini adalah kehidupan kekal, kemuliaan daripada kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Makanya memang apa yang kita alami sekarang tuh nggak sebanding. Jadi waktu kita mengkorelasikan iman dengan kehidupan sukses dan kesembuhan, kemudian kelimpahan, maka kecil banget pengertian itu tuh pengertian remeh. Artinya bahwa sepertinya kita memberi kesan bahwa iman itu tuh hanya selalu berbicara materi gitu ya. Hanya selalu bicara tentang mujizat. Bahwa sebetulnya iman itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan
dalam konteks materi, dalam konteks dunia ini gitu. Sebab Betul. bagi kita kan sebetulnya yang paling penting adalah kekekalan. Ibrani Ya. pasal 11 berkata kita ini hanya sebagai pelancong dalam bahasa hari-hari itu. Kita ini hanyalah sebagai pesiarah gitu ya. Bukan esensi yang sesungguhnya gitu. Baik, kita kembali kepada tadi itu, Nens. Unsur paling penting apa sebetulnya dalam sebuah iman untuk kita miliki supaya kita tidak kemudian terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya membuat kita jauh dari apa yang Yesus mau. Kira-kira ada nggak unsur-unsur paling penting apa gitu? Salib itu adalah, bagi saya pribadi, salib itu adalah unsur utama. Kalau kita tahu gitu siapa kita dulu dan siapa kita saat ini, sulit akan membuat kita sulit untuk kembali ke yang lalu. Salib itu sebagai sebuah transisi. Bagi saya itu salib sebuah transisi kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, sebuah pertukaran. Materi itu bukan lagi satu-satunya hal utama yang mesti kita kejar, karena manusia sekuler itu berpikir bahwa materi adalah segala-galanya, sehingga mereka mengarahkan hidup mereka kepada apa yang mereka sebut dengan kebahagiaan. Sehingga waktu penderitaan COVID datang, di PHK, dan lain-lain datang, gitu, dianggap itu sebagai sebuah gangguan. Proses, tantangan, masalah, penderitaan, itu dianggap sebuah gangguan, sehingga mesti diberesin. Dianggap sebuah gangguan, sehingga nggak nyaman. Bahkan orang Kristen menganggap kalau kita hidup beriman, mestinya kita nggak lewat dari masalah. Padahal itu bukan unsur utama. Tanda bahwa kita punya iman itu bukan karena kita bawa mobil ganti-ganti setiap hari, nggak pernah demam, bukan tanda bahwa kita punya ibu beriman. Tapi tanda kita beriman bahwa kita hidup di dalam Kristus dengan melakukan apa yang Alkitab katakan gitu, menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga salib itu menurut saya unsur yang paling utama adalah salib itu sendiri. Ada beberapa catatan dalam perjanjian lama dan bahkan perjanjian baru, orang-orang disebut tokoh atau pahlawan iman itu adalah betul, ada orang-orang yang berhasil yang sangat luar biasa, bahkan diuji oleh Tuhan gitu ya. Dan akhirnya mereka menang terhadap ujian itu gitu. Nah, kalau kita perhatikan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka, meskipun sebetulnya nggak masuk di akal. Contoh tadi seperti misalnya Nuh ya, nggak masuk di akal kan ya? Artinya gambaran Nuh itu sama seperti gambaran sekarang ini gitu ya. Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi karena Tuhan yang suruh, Nuh lakukan nggak? Iya, betul. Nah, berarti ada unsur apa di situ, Nens? Keyakinan kan satu. Di dalam ada keyakinan yang sangat besar. Tapi percaya yang terjadi dalam diri Nuh itu tidak akan bisa terrealisasi di lapangan seperti apa kalau tidak ada ketaatan sebetulnya. Ketaatan. Wow, karena jadi sebetulnya kingdom connection, Pak Luki. Saya juga catat tentang ketaatan. Iya, itu dia, Nens. Itu kuncinya. Kita bisa curiga kepada Allah. Kita bisa curiga gitu karena kita bahaya zona di luar firman Tuhan itu. Kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak baca firman Tuhan setiap hari, tidak akan muncul juga keyakinan. Kalau kita nggak yakin, maka yang ada adalah kita curiga gitu dengan apa yang mau Tuhan lakukan. Bagaimana kita akan melakukan apa yang Dia katakan di dalam firman Tuhan? Bagaimana kalau kita sendiri tidak percaya, curiga? Makanya betul banget bahwa semakin kita baca firman Tuhan, kita yang dibuat semakin percaya oleh pribadi sendiri. Bukan hanya sekedar kita punya kekuatan yang baru, kita punya pengharapan yang baru, enggak. Tapi dengan kita membaca Alkitab, kita semakin percaya dengan pribadi Dia sendiri. Gitu aja sih. Jadi sekali lagi bahwa iman itu sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana menggerakkan kehidupan, sekali lagi yang sangat penting ternyata adalah bersumber dari firman Tuhan. Semakin kita membaca, semakin kita mendengar, semakin kita banyak merenungkan firman Tuhan, itulah yang akan membentuk keyakinan kita, yang akan membentuk belief kita, percaya kita, trust kita kepada Tuhan. Itu akan membentuk gitu. Sebab tadi tidak akan secara otomatis kan kita akan bertumbuh secara dewasa untuk supaya kita mengikuti maunya Tuhan gitu ya. Tidak akan secara otomatis. Nah, di sana butuh apa? Proses belajar dan pembelajaran. Dua kata yang sering saya suka pakai. Ada belajar artinya edukasi,
Tapi ada pembelajaran. Pembelajaran itu adalah Mm-mm. tadi di ketaatannya, Nens. Diuji Ya, pada betul. ketaatan, di pembelajaran. Karena Ya. di pembelajaran itu, di sana kita akan diasah. Ya. Kamu akan diasah dengan teman kamu, gitu kan ya. Kamu akan Ya, diasah betul. dengan situasi sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah, mau taat nggak sama Tuhan? Kalau Mm-mm. kamu taat, berarti ketaatan pada firman dan yakin inilah yang akan mendrive kita Mm-mm. kepada jalannya Tuhan, gitu ya. Betul. Meskipun kadangkala itu sulit mau diterima, sekali lagi. Meskipun kadangkala itu sulit mau dimengerti. Tapi karena kita yakin bahwa Alkitab itu berbicara tentang Tuhan, Alkitab itu Ya. berbicara tentang kehendaknya bagi kita, maka tidak ada jalan lain kan, Hmm. selain kita harus mentaati itu. Ya. Atau ada nggak hal lain di dalam dunia ini yang mampu mendrive hidup kita, supaya hidup kita Waduh. tuh ada jaminan dalam kekalahan? Ada nggak kira-kira? Saya rasa kalau di luar, saya rasa tidak ada jaminan di luar kebenaran firman Tuhan ya. Bahkan dari penjelasan Pak Luki ini, kesimpulan simpelnya adalah berarti kalau kita tidak taat ya dengan apa yang kita dengar, berarti kita mungkin nggak percaya sama Tuhan. Jadi ketaatan itu ada pada pembelajarannya kan, Mm-mm. pembelajaran hidup. Disitulah ujian itu benar nggak? Disitulah kita Betul. diasah, disitulah kita dipertajam oleh Tuhan. Nah, pada waktu diuji, dipertajam, kehilangan pekerjaan, masih nggak mau taat sama Tuhan? Masih nggak Ya. iman kita tuh mendrive hidup kita? Hmm. Nah, itu pertanyaan loh. Nah, makanya pertanyaannya, kalau kamu bisa jawab, berarti kamu dekat dengan firman. Mm-mm. Jadi makin banyak kita gali Alkitab, makin banyak kita dengar firman, itulah ya kan membuat kita yakin Tuhan mau bawanya kemana, itu kita yakin gitu. Pernah nggak orang tua Nancy membawa Nancy kepada jalan di mana dia akan mencelakakan? Nggak pernah. Nggak. Nggak pernah. Orang yang paling tidak bisa mencelakai saya adalah orang tua sendiri. Ya Ya itu kan? nggak pernah kan? Nggak pernah. Nah, Tuhan kita kan Bapa. Yep. Yesus itu Bapa kita, Abah, sumber gitu. Mm-mm. Tapi dari mana kita tahu kehendaknya? Dari Alkitab. Ya. Dan itulah yang Betul. akan membentuk keyakinan kita. Itulah yang akan membentuk pengharapan kita. Baik. Pastor Nancy, ada lagi yang mau ditambahin? Hari ini, viewers yang mendengar, bahkan nanti yang lihat video ini, pemikirannya tentang iman jadi berubah. Bukan muncul digerakkan oleh sebuah peristiwa atau sebuah keinginan, tapi memang benar-benar digerakkan oleh Yesus Kristus. Keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang sangat mengerikan, karena kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi 1 minggu lagi, apalagi Surabaya, COVID itu terbanyak di Surabaya. Pengangguran terjadi, seperti yang ada di caption Pak Luki, pengangguran terjadi. Saya catat bahkan makanan favorit saya, KFC, 100 gerai ditutup. Itu makanan favorit saya. Mau berdoa, oh my God, mesti berdoa nih supaya KFC nggak tutup. No, nggak gitu ya. Ini sangat mengerikan. Kita nggak punya pandangan lagi tentang masa depan. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang gajinya dipotong, banyak orang yang tidak semua orang tidak siap menghadapi satu musim yang sama. Dunia lagi mengarah kepada satu hal yang sama, lagi ada diperhadapkan dengan satu hal yang sama, yaitu COVID-19. Dan kenapa closing statement dari aku adalah Roma 10 itu tadi. Roma 10 ayat yang ke-7. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Telinga kita ini mendengar begitu banyak suara. Suara berita, suara kekhawatiran, suara kehancuran. Aduh, nggak mungkin lah bertahan sampai tahun depan. Nggak mungkin lah, ada begitu banyak suara yang datang. Tetapi ada satu juga suara yang akan terdengar waktu kita baca, yaitu firman Tuhan itu sendiri. So, buat anak-anak muda, kita tidak mau membawa diri kita juga di dalam bahaya. Kita mesti percaya gitu bahwa Allah menyertai kita. Bahkan Dia tinggal di dalam kita. Di dalam menghadapi situasi musim seperti ini, musim perubahan, ada banyak hal yang telah kita tinggalkan. Begitu banyak hal yang telah kita tinggalkan, yang hari ini mungkin kita rindukan. Ke mall, nonton bioskop. Yang hari ini yang kita lakukan hanyalah ada di rumah, sendiri, maupun bersama keluarga. Artinya adalah bahwa Allah sementara menunjukkan kepada kita satu, dunia tidak bisa diandalkan. Jangan percaya pada dunia. Bahkan uang yang kita punya sekarang, itu tidak bisa memberikan jaminan, kenyamanan, dan keamanan hidup. So, ketika kita lihat dunia lagi nggak bisa dipercaya, buat semuanya yang mendengar ini, arahkan pandangan kita kepada Yesus, kepada Kristus.
supaya hidup kita itu digerakkan berdasarkan kasih anak Allah yang telah memberikan dirinya Yes. bagi kita Yes. dan mau tinggal di dalam kita. Amin. Yes, kalau kita melihat dunia, kita akan melihat kehancuran. Tapi kalau kita melihat Yesus, kita akan melihat kehidupan yang kekal yang diberikan buat kita. Dan bukan karena kita mengalami sesuatu yang nggak enak, Tuhan tidak mengasihi kita. Enggak, itu sama sekali salah. No, Tuhan tetap mengasihi kita. Baca Alkitab setiap hari. Apa ini yang saya tulis ya? Betul, penderitaan itu menarik orang-orang percaya. Penderitaan yang kita hadapi saat ini akan menarik kita kepada pengalaman yang lebih dalam akan kasih dan anugerah Allah. Ya. Bagi saya seperti itu ya. Apa yang kita alami hari ini akan membawa kita kepada kasih dan anugerah Allah. Semakin kita dekat dengan firman Tuhan, semakin kita baca firman Tuhan, maka kita akan semakin mengenal pribadinya. Dan Yes. dia Amen. adalah pribadi yang tidak tergoncangkan. Kalau kemarin nama Pastor Isia ya, dia tidak. Itu closing statement yang ya memotivasi kita semua untuk kita semakin dekat dengan Yesus, karena tidak ada yang lain lagi yang dalam hidup kita yang mampu menggerakkan kehidupan kita. Ya. Ya, oke. Dan saya ucapkan terima kasih Sama-sama. bahwa supaya apa yang kita bahas hari ini sungguh sekali lagi seperti apa yang saya rindukan menjadi inspirasi dan akan menguatkan pengharapan dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus menghadapi dalam situasi krisis seperti ini, biar iman yang datang daripada Tuhan itulah yang akan menggerakkan hidup kita sehingga kita tidak akan kehilangan pengharapan. Baik, sekali lagi terima kasih Pastor Nancy. Terima kasih ya, Nens. Ya. Bye.